Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira dengan NIM A501230024. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Landasan Religius. Dimulai dari pemahaman landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling merupakan dasar pijakan yang penting yang harus dipahami secara menyeluruh dan komprehensif bagi seorang konselor. Karena konselor tidak hanya sekedar menuangkan pengetahuan ke otak saja atau pengarahan kecakapannya, tetapi agama penting untuk menumbuh kembangkan moral, tingkah laku, serta sikap siswa yang sesuai dengan ajaran agamanya. Oleh karena itu, disinilah posisi keagamaan menjadi sangat penting untuk mengatasi kegelisahan jiwa yang dialami setiap manusia. Pengertian landasan religius. Religius berasal dari kata lain religio, berarti secara umum di Indonesia agama dipahami sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, dan nilai. Landasan religius adalah sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Pemahaman landasan religius terkait pedoman Indonesia Pancasila. Pancasila sebagai suatu pandangan hidup memiliki potensi untuk menjadi dasar beragam yang kokoh dan inklusif. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menyiratkan pengakuan dan keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan kebijaksanaan. Namun sila ini tidak mengikat pada suatu agama tertentu, melainkan mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama. Perubahan perkembangan landasan religius. Perubahan perkembangan landasan religius dalam bimbingan dan konseling dapat memengaruhi secara konselor beserta dengan konselor bekerja dengan beberapa perubahan tersebut meliputi 1. Peningkatan kesadaran tentang keanekaragaman agama. 2. Penggunaan pendekatan kecenderungan agama. 3. Pengaruh perubahan sosial pada nilai dan kepercayaan. 4. Pentingnya isu-isu spiritual. 5. Peluang untuk pertumbuhan pribadi. Dasar teori landasan bimbingan dan konseling yang lain terhadap landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling memposisikan kalian sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, dalam konselor memberikan bimbingan dan konseling kepada klien harus dengan penuh kemuliaan. Namun demikian, perbedaan keyakinan agama pada klien, maka konselor harus bersikap hati-hati dan bijak dalam menerapkan landasan religius tersebut. Pengaruh landasan religius terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Agama dijadikan sebagai landasan dalam proses bimbingan dan konseling dalam menghadapi suatu problematika kehidupan. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati menyertai manusia dalam kehidupan yang luas. Contoh landasan religius yang pertama, iman dan ketuhanan, mengaku keberadaan Tuhan atau entitas ilahi dalam proses bimbingan dan konseling, serta
meyakini bahwa iman dan hubungan dengan Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan dan dukungan. 2. Etika dan moral. Penerapan prinsip-prinsip etika dan moral bersumber dari ajaran agama serta 10 perintah dalam kekristenan atau hukum syariah dalam Islam sebagai pedoman dalam pengembalian keputusan etis dan konseling. 3. Doa dan meditasi. Penggunaan doa, merenung atau melakukan praktik spiritual lalunya sebagai alat untuk membantu individu mengatasi masalah psikis atau emosional. 4. Pengampunan dan perdamaian. Mendorong individu untuk mencari maaf sesuai dengan prinsip pengampunan dalam ajaran agama untuk membangun hubungan yang sehat. 5. Kepedulian dan kasih sayang. Mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, belas kasihan, dan kepedulian terhadap sesama sejalan dengan ajaran agama yang mendorong perbuatan baik dan kebaikan hati. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.